Halo teman-teman, di video pembelajaran kali ini kita akan mengetahui jenis tanaman pangan yang ada di Agrowisata dan Edukasi Cipta Rasa di Kelurahan Kerengbengkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui bagaimana biodiversitas di Indonesia. Biodiversitas Indonesia adalah potensi yang tidak ternilai dalam ekowisata. Di samping berbagai bentuk bentang alam, gejala alam, keunikan dan keaslian budaya lokal dan peninggalan sejarah atau budaya menjadi kelimpahan keanekaragaman hayati yang merupakan modal dasar bagi pengembangan ekowisata. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan di Madura, kawasan Pasir Panjang yang sekarang dinamakan sebagai Agrowisata dan Edukasi Cipta Rasa di Kelurahan Kerengbengkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelum itu, agrowisata ini merupakan lahan gambut yang dikelola menjadi subur yang banyak ditanami aneka buah-buahan. Contohnya, kita bisa melihat seperti jeruk, jambu, kelengkeng, rambutan, alpukat, mangga, matoa, pepaya, durian, dan masih banyak lagi. Nah, pada video kali ini kita akan melihat berbagai macam keanekaragaman hayati yang diperoleh dari temuan jenis-jenis tanaman pangan dari genus yang sama ataupun famili yang sama dari spesies yang berbeda. Simak terus video kali ini ya. Jenis tanaman pangan di lokasi Agrowisata dan Edukasi Cipta Rasa Kerengbengkirai ditemukan dua genus yang sama. Yang pertama adalah genus citrus. Pertama, jeruk manis. Kedudukan taksonomi tanaman jeruk manis adalah sebagai berikut. Jeruk manis atau Citrus sinensis adalah tanaman perdu yang mencapai ketinggian 3-10 meter, memiliki ranting berduri dengan duri pendek yang berbentuk paku. Tangkai daunnya panjang berkisar antara 0,5 hingga 3,5 cm. Helaian daunnya bisa berbentuk bulat telur, eliptis, atau memanjang dengan ujung yang bisa tumpul atau meruncing tumpul. Bunga bola atau bola yang tertekan berwarna kuning oranye atau hijau dengan nuansa kuning. Daging buahnya berwarna kuning muda, oranye kuning, atau kemerah-merahan dengan gelembung yang menyatu dengan gelembung lainnya. Kedua, jeruk bali. Jeruk bali atau Citrus maxima merupakan tanaman jeruk besar yang memiliki struktur seperti pohon yang berbahan kayu. Tinggi pohon jeruk besar bervariasi tergantung pada jenis varietas dan usia tanaman. Sebagai contoh, jeruk nembangan yang berumur 16 tahun memiliki tinggi sekitar 5 meter, sementara jeruk besar lainnya dapat mencapai ketinggian 5 hingga 15 meter. Batang jeruk besar memiliki karakteristik keras, kuat, dan berbentuk bengkok-bengkok. Pada kondisi di mana buahnya terlalu berat, tanaman jeruk besar memerlukan penyangga. Diameter batangnya biasanya berkisar 10 hingga 15 cm. Kulit batangnya cukup tebal dengan warna coklat kuning di bagian luar dan kuning di bagian dalam. Daun tanaman jeruk besar berbentuk bulat telur, tebal, dan lebih besar dibandingkan dengan jenis jeruk lain. Tepi daunnya cenderung rata, sedangkan di dekat ujungnya agak berombak dan tumpul. Daun muda memiliki warna hijau muda kekuningan yang nantinya akan berubah menjadi hijau tua. Daun tua memiliki permukaan yang bermula halus, sementara daun muda tidak. Pangkal daun menunjukkan sayap yang lebar. Tajuk pohon jeruk besar umumnya tidak terlalu tinggi, dengan cabang yang banyaknya tidak beraturan, letak cabang-cabangnya tersebar dan ujungnya cenderung berunduk. Setiap tangkai jeruk besar hanya menghasilkan satu buah. Bakal buahnya memiliki bentuk keruncuk dan ketika matang, buah tersebut berubah menjadi bulat besar. Berat buah jeruk besar bervariasi antara 0,75 hingga 1,5 kg per buah, dengan diameter mencapai 10 hingga 10 cm. Kita akan membahas jambu kristal atau Psidium guazapa elmer.
yang dimana klasifikasi jambu kristal sebagai berikut, yaitu kingdom Plantae, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Psidium dan spesies Psidium guazapa Elmer. Secara morfologi, jambu biji adalah jenis tanaman perdu dengan ciri tinggi pohon tidak lebih dari 6 meter. Pohon jambu kristal memiliki jenis daun tunggal berbentuk bulat dan ramping. Pohon tumbuh tegak dengan percabangan dan ranting sedang. Batangnya berkayu keras, ulet dan tidak mudah patah. Buah jambu tumbuh di bagian ranting yang ditumbuhi mata tunas dan bunga. Bunga jambu biji adalah bunga sempurna, yakni mempunyai kelamin jantan dan betina. Bunga akan mengalami pembuahan yang dibantu oleh serangga atau angin, serta tanpa penyerbukan atau partenokarpi. Biji jambu kristal tidak jauh berbeda dengan jenis-jenis jambu biji lainnya, yaitu berukuran kecil, keras, permukaannya halus, berbentuk bulat, serta berwarna serabut kuning atau krem. Biji jambu ini juga termasuk biji berkeping dua atau dinamakan biji belah. Sistem perakaran jambu ini adalah akar tunggang dan serabut yang mampu masuk ke dalam tanah hingga kedalaman 50-200 cm untuk menyerap air dan unsur hara. Selanjutnya yaitu jambu air atau Syzygium spp, yang dimana klasifikasi dari tanaman jambu air yaitu kingdom Plantarum, subkingdom Cormophyta, superdivisi Cormophyta, divisi Spermatophyta, subdivisi Angispermae, klasik Dicotyledonae, ordo Myrtales, familia Myrtaceae, genus Syzygium, spesies Syzygium spp. Secara morfologi, pohon jambu air mempunyai tinggi 5-10 meter dengan batang bercabang pendek dan tajuk daun tidak teratur. Daun berbentuk elips atau panjang dengan ujung yang meruncing. Jambu air mengandung senyawa kimia dan aktivitas farmakologis sehingga tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai obat alami. Sistem perakaran jambu air tergolong sebagai akar tunggang yang tumbuh lurus ke dalam tanah dengan tambahan akar sekunder dan akar serabut yang berkembang ke samping. Batang jambu air memiliki sifat berkayu atau lignosus dan tumbuh secara tegak lurus dengan ketinggian mencapai 5-20 meter. Daunnya yang merupakan daun tunggal tersebar di berbagai lokasi tanaman. Jambu air termasuk dalam kategori tanaman tahunan atau hidup menahun atau perennial, dengan umur tanaman yang dapat mencapai puluhan tahun dan pohon yang mampu tumbuh menjadi besar dan tinggi. Tanaman ini mampu berbuah di sepanjang tahun. Baik, selanjutnya yaitu ada beberapa jenis tanaman pangan di lokasi agrowisata dan edukasi cipta rasa Kereng Bengkirai yang ditemukan satu famili yang sama, yaitu matoa, klengkeng, dan rambutan, di mana dari jenis tanaman pangan tersebut memiliki famili yang sama yaitu Sapindaceae. Baik, sekarang kita akan membahas satu persatu dari tanaman yang memiliki famili yang sama, yaitu matoa. Matoa dengan nama spesies P. pinnata, yaitu memiliki morfologi daun yang majemuk, yang tersusun secara berseling 4-12 pasang anak daun. Pada tahap muda, daun matoa cenderung berwarna merah cerah. Namun, saat sudah dewasa atau tua, warnanya berubah menjadi hijau. Bentuk daunnya jorong dengan panjang sekitar 30-40 cm dan lebarnya bisa mencapai 6-15 cm. Helai daun matoa memiliki ketebalan dan kekakuan tertentu. Ujungnya meruncing, pangkalnya tumpul, dan tepinya rata. Pertulangan daun tersusun menyirip dengan permukaan atas dan bawah yang halus, dan pertulangan tersebut dapat berlekuk atau melengkung. Yang kedua adalah klengkeng, di mana nama spesies klengkeng yaitu Dimocharpus longan Lour. Klengkeng termasuk dalam suku lerakan atau Sapindaceae.
Klengkeng adalah tanaman keras yang tumbuh secara tegak dengan ketinggian mencapai 20 hingga 25 meter. Didukung oleh sistem perakaran tunggang yang kuat. Diameter batang klengkeng dapat mencapai 100 cm pada ketinggian 130 cm di atas permukaan tanah. Batangnya berwarna coklat dengan permukaan kasar dan cabang-cabang yang banyak dan menyebar membentuk tajuk pohon yang bulat dan rimbun dengan dedaunan yang lebat. Yang ketiga, rambutan, di mana rambutan memiliki nama spesies Nephelium lapaceum. Tanaman rambutan adalah jenis tanaman tahunan. Pohon rambutan memiliki kemampuan mencapai ketinggian 5 hingga 9 meter. Batang rambutan memiliki sifat berkayu keras, menunjukkan kekokohan dan memiliki warna coklat tua. Daun rambutan memiliki bentuk bulat panjang dengan ujung yang bisa tumpul atau meruncing, dan biasanya memiliki warna hijau muda hingga hijau tua. Tanaman rambutan berasal dari lingkungan tropis Indonesia dan telah menyebar ke daerah-daerah tropis lainnya seperti Filipina, Malaysia, dan negara-negara Amerika Latin. Area ini memiliki sejumlah tanaman pangan yang berasal dari berbagai genus dan famili. Jenis-jenis tanaman pangan dari dua genus yang sama dengan beberapa spesies yang berbeda, yaitu jeruk atau citrus dan jambu atau psidium. Dan satu famili yang sama, yaitu Sapindaceae, antara lain matoa, kelengkeng, dan rambutan. Sekian dari video pembelajaran ini, semoga bermanfaat.